Lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Bentar. Saya ingin menyapa yang di lantai 3, boleh lambaikan tangannya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Yang di lantai 2 sekali lagi selamat pagi semuanya. Yang di lantai, nggak ada. Saya pikir ada. Lantai 1 juga di RSG, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan baikkah? Puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang dalam keadaan baik, ya saya berdoa kiranya ibadah hari ini dapat menambah, ya, bahkan menyempurnakan sukacita Bapak Ibu semuanya. Tetapi apabila ada yang datang dalam keadaan yang kurang baik, ya, ada persoalan atau pergumulan yang terjadi sepanjang minggu ini, ya, di keluarga kita mungkin, di pekerjaan kita, di bisnis kita, saya pun berdoa ibadah hari ini dapat menghibur, menguatkan Bapak Ibu semuanya, kita semua, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan ini, bahkan menang atas pergumulan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema gereja kita di bulan Maret, di minggu yang pertama, yaitu menang atas pergumulan. Ya, kiranya firman Tuhan ini juga membawa kita untuk menang atas pergumulan hidup kita. Amin. Baik, perikop kita pada hari ini diambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya mengundang kita semua untuk membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ke-39, Bapak Ibu semuanya ayat yang ke-40. Demikian seterusnya kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-46. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, sekali lagi sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang tidak saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi mereka yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Diberkati, ini janji Tuhan. Apabila kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan memutarkan satu video, cuplikan film sebagai pengantar kita untuk sama-sama merenungkan menang atas pergumulan. I don't see what all the fuss is about.
It doesn't look any bigger than the Mauritania. You could be blasé about some things, Rose, but not about Titanic. It's over 100 feet longer than Mauritania, and far more luxurious. Your daughter is far too difficult to impress, Ruth. So this is the ship they say is unsinkable. It is unsinkable. God himself could not sink this ship. You have to check your bag. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kira-kira kata terakhir yang disampaikan atau kalimat terakhir di dalam dialog cuplikan dari film itu kira-kira begini. Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Bapak Ibu tahu ini cuplikan film apa? Ada yang bisa tebak? Apa Bapak Ibu? Titanic. Saudara, bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, faktanya dan nyatanya bahwa kapal itu tenggelam Bapak Ibu. Dan naskah ini adalah bentuk sindiran, ya, bentuk sindiran kepada dunia barat yang sudah memisahkan Tuhan dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ini adalah sebuah sindiran. Bahkan di dunia barat ada yang berani mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan orang yang membutuhkan Tuhan itu adalah orang-orang yang lemah. Jadi ini adalah sebuah naskah dialog yang sengaja dituliskan dan dimasukkan di dalam film ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang ada noda di dalam sejarah mereka, di dalam sejarah orang-orang di utara, orang-orang di dunia barat, bahwa institusi agama itu pernah semena-mena, bahkan korup Bapak Ibu. Institusi agama yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu berlaku semena-mena dan korup. Mereka berlaku semena-mena kepada orang yang dianggap bidat, dianggap sesat. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang harus diekskomunikasikan oleh gereja atau dikeluarkan dari gereja. Sehingga mereka sangat kesal, ya, dan sangat alergi dengan namanya institusi keagamaan. Maka mereka kemudian melawan institusi keagamaan dan menganggap orang-orang yang memuja Tuhan, termasuk Tuhan, adalah orang-orang yang menghambat kehidupan manusia dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, terjadi pemisahan antara agama di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Agama tidak lagi, sekaligus institusi agama tidak lagi mengikut campur urusan dari umat. Silakan urus masing-masing. Bahkan yang lebih parah, Tuhan tidak diperlukan di dalam kehidupan, di dalam menyelesaikan persoalan, di dalam menghadapi pergumulan ini. Mereka mengatakan yang dapat menyelesaikan pergumulan ini adalah lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah bentuk perlawanan mereka kepada institusi agama, kepada Tuhan, kepada mereka yang memuja Tuhan, yang bertindak korup dan semena-mena. Oleh sebab itu negara-negara di Eropa kemudian berlomba-lomba setelah mereka mulai kesal dengan agama, kemudian dianggap agama itu adalah penghambat di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dianggap agama dan Tuhan itu sendiri tidak mampu menyelesaikan pergumulan. Mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mereka mengharapkan bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka persoalan dan pergumulan manusia itu dapat diatasi. Tetapi apa yang diharapkan ternyata Bapak Ibu bukan menyelesaikan pergumulan, bukan menang atas pergumulan, tetapi menimbulkan pergumulan yang baru, pergumulan yang lebih mengerikan. Apa itu Bapak Ibu? 2 tahun setelah kapal Titanic ini tenggelam, 1912,
2 tahun 1914 itu pecah Perang Dunia I sampai 1918. Kemudian 1939 pecah lagi Perang Dunia Kedua. 1939 sampai dengan 1945. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu semua, Perang Dunia I dan Perang Dunia II durasinya singkat tetapi memakan korban yang jauh lebih banyak yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Ini durasinya singkat, tapi yang menjadi korban jutaan orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya rudal, mortir, tank dan bom nuklir itu jangkauan membunuhnya jauh lebih luas dibanding orang itu pakai panah busur atau pakai bambu runcing. Bambu runcing mungkin bisa membunuh 1, 2, 3, tetapi kalau pakai tank Bapak Ibu, pakai namanya mortar, pakai namanya rudal, apalagi bom nuklir, sekali tekan Bapak Ibu, itu jangkauan untuk membunuh sangat luas dan besar. Jadi pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat menyelesaikan pergumulan manusia di dalam hidup ini, ternyata tidak selalu dapat mengatasi yang namanya pergumulan manusia. Selalu ada ekses negatif dari yang namanya pengetahuan dan teknologi, sekaligus menunjukkan bahwa pengetahuan kita sebagai manusia dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu terbatas. Kita ini adalah ciptaan. Jangan bermain-main, jangan bertindak seolah-olah kita ini Tuhan. Dengan meniadakan atau mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi ketika menghadapi pergumulan hidup, kita bilang Tuhan taruh dulu di tempat lain, simpan dulu di tempat lain. Saya kerjakan dengan cara saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, era kita ini sudah dibanjiri dengan yang namanya informasi lewat internet. Tapi sangat sedikit orang yang bisa mampu mengolah informasi itu dengan tajam. Yang ada termakan hoax Bapak Ibu. Dengan mudah, dengan cepat. Manusia sudah jauh-jauh ke bulan dan bisa balik lagi ke bumi. Sudah bisa membuat jembatan yang menyeberangi antara provinsi, bahkan menyeberangi pulau. Tetapi kesulitan untuk menyeberang ke seberang jalan, menyapa tetangga yang baru, atau menyapa jemaat yang baru. Kita punya teknologi media sosial yang sudah berkembang sedemikian rupa, yang seharusnya mempermudah orang untuk berdagang, ya, berbisnis, tetapi justru di tempat itu penipuan marak terjadi. Ini yang dinamakan Bapak Ibu adalah paradoks dari kehidupan. Teknologi dan pengetahuan tidak selalu menyelesaikan pergumulan. Dan faktanya memang pergumulan akan selalu ada. Akan selalu ada. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin kita melewati pergumulan itu bersama dengannya. Tuhan Yesus ingin kita melewati pergumulan, menghadapi pergumulan itu dengan cara Dia. Ketika kita menang atas pergumulan Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan, sekali lagi, ketika kita menghadapi pergumulan dan menang atas pergumulan bersama dengan Tuhan, kita akan berkata semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak mudah berkata, ini karena kehebatan saya. Kita memang bisa menang atas satu pergumulan tanpa melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi perhatikan, ketika kita berhasil tanpa melibatkan Tuhan, tanpa Tuhan itu kita menjadi tempat pertama atau awal yang kita tanya, maka ketika kita berhasil, kita akan bangga dengan pencapaian diri kita.
Semakin kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, semakin kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita, maka sadar atau tidak sadar, kita sudah tidak perlu Tuhan di dalam hidup ini. Kita merasa kita bisa dengan cara kita. Untuk apa kita perlu Tuhan lagi? Kalau toh dengan pengetahuan saya, dengan pengalaman hidup saya, dengan relasi saya yang begitu besar, saya bisa menyelesaikan satu pergumulan. Buat apa Tuhan itu? Tuhan pergi aja jauh-jauh. Itu hanya untuk orang yang lemah. Buat saya tidak perlu. Karena saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan, saya punya relasi yang banyak, sehingga satu pergumulan saya bisa selesaikan. Dan ketika saya berhasil dan menang atas pergumulan itu, maka saya mudah untuk menceritakan. Karena saya begini, karena saya begitu dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita merasa Tuhan tidak perlu lagi di dalam hidup kita. Tuhan tidak perlu lagi di dalam hidup kita. Ditaruh aja di hari Minggu saat di gereja. Atau bahkan tidak perlu lagi. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, cara Tuhan sederhana untuk menghadapi yang namanya pergumulan, untuk menang atas pergumulan. Cara Tuhan tidak dipungut biaya, Bapak Ibu. Tuhan tidak meminta tarif ketika kita menghadapi pergumulan. Cara Tuhan sederhana. Berdoa. Tuhan minta berdoa. Bukan saat kita dalam pergumulan. Tuhan ingin kita menjadikan doa sebagai sebuah pola hidup kita setiap hari. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak hanya berdoa pada saat dia akan menghadapi pergumulan yang begitu besar. Seperti perikop yang kita baca hari ini. Di Taman Getsemani, Tuhan sedang mengalami yang namanya pergumulan yang begitu berat. Tetapi Tuhan Yesus tidak saja hanya berdoa pada saat pergumulan berat datang. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dia. Karena Tuhan Yesus menyadari bahwa komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Markus pasal 1 ayat 35. Di sana dicatat, saya bacakan bagi kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, Tuhan Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini masih di awal pelayanannya, di awal Injil dicatat. Tuhan Yesus sebelum bekerja, masih pagi-pagi sudah bangun yang namanya komunikasi lewat doa. Tetapi memang ketika pergumulan berat itu datang, ketika pergumulan berat itu datang menghampiri, maka doa itu semakin sungguh-sungguh dan semakin dalam, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat, Tuhan Yesus berdoa sampai dikatakan peluhnya atau keringatnya keluar seperti darah. Keringat keluar seperti darah ini Bapak Ibu, itu dalam istilah medisnya adalah
hematohidrosis. Itu ada Bapak Ibu. Lukas adalah seorang dokter, seorang tabib. Jadi dia tahu ada yang namanya penyakit atau sakit yang namanya keringat itu keluar seperti darah. Itu biasanya terjadi saat pasukan Romawi sebelum berperang. Mereka begitu ketakutan, gemetar, cemas, sehingga keringat mereka mengalir seperti darah. Sudah ini buktinya Bapak Ibu. Penyakit ini langka tapi ada, bahwa ketika seseorang itu mengalami tekanan yang begitu berat, darahnya pun keluar. Keringatnya pun keluar menjadi darah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya harus menghadapi yang namanya pergumulan yang paling berat. Tuhan Yesus bukan saja menghadapi yang namanya penderitaan atau kematian. Sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia, penderitaan dan kematian. Tetapi Tuhan Yesus tidak takut itu saja Bapak Ibu. Bukan itu yang menjadi ketakutan utama. Tetapi Tuhan Yesus akan menanggung dosa seluruh umat manusia. Ini yang mengerikan. Ini dosa Bapak Ibu. Dosa menjadikan manusia, kita semua terpisah dengan Allah selama-lamanya. Mau sebaik apapun kita, mau melakukan amal sebaik apapun kita tidak dapat mencapai yang namanya standar kekudusan Allah. Allah itu Maha Kudus. Satu dosa pun itu adalah kekejian baginya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu untuk menggambarkan bagaimana kekudusan Allah itu sangat tinggi Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu pergi di suatu warung makan gitu, pesan yang namanya bakmi atau mie telur gitu. Kemudian saat penjualnya mencampur mie-nya, kemudian Bapak Ibu melihat ada telur yang busuk, itu masuk tercampur di dalam mie pesanannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau terima mie telur tersebut? Satu saja, hanya satu. Atau katakanlah Bapak Ibu pesan telur dadar ya, 5 butir, 1 butir saja, itu telur yang busuk. Apakah Bapak Ibu mau terima telur itu? Mau makan telur itu? Kita, ya, apakah ada yang mau terima makan telur dadar tersebut atau mie tersebut? Ya kita saja nggak mau terima ya Bapak Ibu. Begitulah Tuhan melihat satu dosa yang busuk itu dalam hidup kita. Apalagi dosa kita bukan cuma satu Bapak Ibu. Mungkin ada banyak yang kita simpan-simpan, yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Atau di hadapan pasangan kita. Atau di hadapan anak kita. Banyak sekali. Jadi kalau Tuhan mau cium, mungkin muntah mau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi dalam keadaan yang tidak biasa, Tuhan Yesus berdoa. Dalam keadaan yang paling berat, yang tidak akan pernah dialami oleh umat manusia, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus tidak lari jauh-jauh pergi meninggalkan pergumulan itu. Lari aja. Tidak. Tuhan Yesus dengan sadar harus menghadapi yang namanya pergumulan. Harus menghadapi yang namanya kenyataan ini. Dan untuk itulah Dia datang ke dalam dunia. Untuk menunjukkan kepada Bapak, Ibu dan saya, kepada kita semua,
bahwa Tuhan itu turut merasakan penderitaan kita. Tuhan turut merasakan beban kita. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang ongkang-ongkang kaki di surga sana. Tapi Tuhan yang merasakan, yang ikut mengambil bagian penderitaan yang kita alami. Penderitaan apa saja Bapak Ibu? Penderitaan penghinaan, diludahi, difitnah, dimaki, dicela, dicambuk, pikul salib, dipaku dan digantung sampai mati. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu, penderitaan yang terbesar, yaitu terpisah dengan Allah. Karena seluruh dosa kita ditimpakan kepada Dia. Sehingga Allah memalingkan wajahnya sejenak dari anaknya yang dikasihi. Sehingga di atas kayu salib Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah memalingkan wajahnya karena dosa yang ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu doa itu menjadi sangat penting. Doa menjadi sangat vital. Sehingga Tuhan terus mengajarkan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan, di dalam godaan saat menghadapi yang namanya pergumulan. Tuhan Yesus mengajarkannya dan memberikan teladan kepada mereka. Berdoa. Doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Berdoalah, Bapak Ibu semuanya, berdoalah. Jangan meremehkan hal yang sederhana ini. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui perikop ini. Berdoa. Sederhana, tidak dibutuhkan tenaga yang banyak, biaya yang besar. Hanya waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan dan mulailah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, penelitian di Amerika membuktikan bahwa orang yang berdoa secara rutin atau reguler dalam hidupnya adalah orang yang lebih tenang ketika menghadapi yang namanya peristiwa, secara khusus bencana alam dan pembunuhan. Mereka yang berdoa yang secara reguler dan rutin lebih sehat secara sosial dan lebih sehat dalam relasi dengan pasangan mereka, dengan keluarga mereka dan tetangga mereka. Sementara orang yang tidak berdoa dengan rutin atau reguler, bahkan tidak berdoa, itu setelah diteliti Bapak Ibu, lebih mudah emosi, lebih suka lari ke namanya minuman alkohol, mabuk Bapak Ibu. Ketika ada pergumulan datang, minum sedikit, biar tenang, tidur, besok pergumulan ada lagi. Ini fakta Bapak Ibu bahwa ternyata orang berdoa rutin, reguler itu punya keuntungan di dalam kehidupan mereka. Hal yang sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan tutup dengan kisah dari Fanny Crosby. Bapak Ibu, Fanny Crosby lahir dari keluarga yang miskin dan mengalami kebutaan total sejak dia kecil. Dia pernah berkata, Bapak Ibu, perkataannya sangat terkenal.
Jika saya mempunyai pilihan, saya akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika saya mati, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Juru Selamatku, Yesus Kristus. Fanny Crosby memilih untuk tetap buta daripada sembuh. Di dalam doanya dia tidak pernah menyalahkan yang namanya Tuhan. Tuhan, kenapa saya buta? Tuhan, kenapa saya tidak lahir di keluarga yang kaya sehingga saya dapat perawatan medis yang lebih baik dan mungkin mata saya bisa sembuh? Tidak, Bapak Ibu. Bergumul dengan penglihatan, bergumul dengan mata yang tidak bisa melihat, tidak berarti tidak bisa menang melawan pergumulan. Menang atas pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini meskipun buta. Meskipun tidak melihat. Tidak perlu bagi Fanny Crosby untuk dapat melayani Tuhan dengan mata melihat. Karena dengan mata yang buta, dia telah menjadi tanda dan mujizat bagi begitu banyak orang. Banyak orang yang percaya kepada Kristus dari pelayanan Fanny Crosby. Dia telah mengubah lagu begitu banyak, termasuk lagu yang biasa kita nyanyikan di gereja ini, yaitu lagu Jaminan Mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kisah hidupnya, lagu-lagunya sudah memberkati banyak orang. Fanny Crosby telah menang atas pergumulan hidupnya. Sama seperti Juru Selamatnya. Juru Selamat kita semua, Yesus Kristus. Yesus taat kepada kehendak Bapa. Sekalipun pada saat dia berdoa, kalau boleh Tuhan, jangan dengan cara seperti ini, cara yang lain. Kalau boleh cawan ini ambil daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus akhirnya menang dengan berkata, bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu yang terjadi. Inilah yang dinamakan Bapak Ibu semuanya, menang atas pergumulan. Ketika ada pergumulan, kita berdoa. Dan di dalam doa kita mengatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Inilah menang atas pergumulan. Bapak Ibu berdoa dan membiarkan kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kita atau keinginan kita. Mari kita berdoa.